Shalom saudaraku, jumpa lagi kita dalam renungan kita pada saat ini. Dan saya percaya saudara dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, saudara baik-baik saja, saudara penuh kasih Allah, saudara dalam kesehatan yang sempurna. Terpujilah nama Tuhan yang memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Nah, saudaraku, ada satu contoh yang luar biasa di Alkitab. Kita baca kitab Lukas pada hari ini. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-38. Cukup panjang saudaraku ya, tidak apa-apa karena ini firman Tuhan. Ya, inilah sabda Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Saudara perhatikan, ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Berarti dia sudah tua, yaitu yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Menatangnya itu berarti mengangkatnya, saudara ya. Mengangkat anak itu tinggi-tinggi ke hadapan Allah. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan satu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula, di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fenuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem." Wow, keren sekali. 2 orang tua, Simeon dan Hana. Keren kan saudara? Ibu Hana, nenek Hana sudah berumur 84 tahun. Dan Simeon tidak disebutkan di sini umurnya berapa, tapi pasti juga sudah lanjut umurnya. Karena dia setelah melihat bayi Yesus dan dia menyaksikan Mesias itu telah datang, Tuhan yang menjadi manusia itu telah hadir, telah dilahirkan, maka dia akan kembali ke rumah Bapa sesuai dengan kehendak Bapa. Saudara lihat, 2 orang ini sudah lanjut umurnya, tetapi siang dan malam kerjanya berdoa.
Dia berdoa buat keselamatan Israel. Saudara lihat, kedua orang ini, Simeon adalah seorang guru agama, Hana seorang nabiah. Kedua-duanya menantikan penghiburan bagi Israel. Maksudnya apa? Maksudnya mereka menantikan keselamatan yang akan dilakukan Tuhan bagi Israel. Maksudnya penebusan yang akan dilakukan Tuhan bagi Israel. Itulah penghiburan yang dia nanti-nantikan. Jadi dia tujuannya adalah untuk umat Allah. Mereka hidup di masa tuanya, banyak beribadah, banyak berdoa, banyak merenungkan firman Tuhan, hanya untuk mendatangkan keselamatan bagi umat Allah. Dan itu harusnya tujuan hidup kita, para orang tua. Para kakek, nenek, encing, engkong, oma, opa, eyang, mbah. Karena kita harus memenuhi panggilan Allah. Kita harus hidup di jalan kebenaran. Kita harus sesuai dengan panggilan Allah. Dan Simeon dikatakan di situ, ia seorang yang benar dan saleh. Artinya apa? Saleh, dia melakukan ibadah keagamanya dengan benar. Benar berarti dia hidupnya suci, kudus, berkenan kepada Allah. Dia tidak neko-neko, dia tidak macam-macam. Yang menantikan penghiburan bagi Israel. Wow. Berapa banyak saudara dan saya hari-hari ini, para orang tua, mbah-mbah, kakek nenek, opung-opung, engkong-engkong, encing-encing, opa-oma, menantikan penghiburan bagi umat di dunia, bagi umat di Yerusalem, bagi umat di Indonesia, bagi umat di Sumatera, bagi umat di Nias, bagi umat di Mentawai, bagi umat di Jawa, bagi umat di Madura, bagi umat di Bali, bagi umat di NTT, bagi umat di NTB, bagi umat di Kalimantan, bagi umat di Papua, bagi umat di Sulawesi, bagi umat di Maluku, dan di seluruh Nusantara, bagi umat di seluruh dunia, di jalan-jalan, di penjara, di panti-panti rehabilitasi, di panti-panti jompo, di panti-panti sosial, di kampus-kampus, di rumah sakit, di kantor-kantor pemerintahan, di kantor-kantor BUMN, di kantor-kantor perusahaan swasta, di pesantren-pesantren, di seminari-seminari, di asrama-asrama. Berapa banyak Bapak Ibu, orang-orang tua, kakek nenek yang menantikan penghiburan bagi orang-orang ini. Hanya saudara dan saya lah yang harus berdoa bagi mereka, mencucurkan air mata dan belas kasihan buat mereka. Kalau bukan kita, siapa lagi? Tidak ada yang memperhatikan. Dunia tidak peduli. Hanya saudara dan saya yang mengerti kebenaran firman Tuhan yang harus peduli. Kita harus mengalirkan kasih Bapa ke mereka. Seperti Simeon yang menantikan penghiburan bagi Israel. Keren kan? Keren banget saudara. Ini hatinya luar biasa. Orang yang saleh, yang takut akan Tuhan, hidup di dalam kebenaran. Dan apa kata Tuhan? Roh Kudus ada di atasnya. Jadi saudara dan saya kalau berjalan di jalan kebenaran, Roh Tuhan ada di atas kepala kita. Tetapi sekarang Roh Tuhan ada di hati kita. Karena kita adalah bait Allah. Roh Allah tinggal di dalam kita. Tetapi Ia juga mengurapi kita karena Dia ada di atas kepala kita. Ini kitab Lukas keren banget. Injil Lukas keren banget. Jelas gamblang menggambarkan bagaimana Allah berkenan kepada orang tua. Berkenan kepada Simeon.
Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Jadi Tuhan sudah menentukan, Simeon, kamu tidak akan mati sebelum kamu melihat Yesus dilahirkan. Karena dia adalah Mesias. Dan kamu akan bahagia karena kamu berdoa supaya Mesias datang untuk menyelamatkan Israel. Nah sekarang aku menggenapi janji itu yang telah dinubuatkan di kitab perjanjian lama, yang kau sering baca. Dan sekarang engkau akan pulang ke rumah Bapa, ke rumah Tuhanmu, setelah melihat Yesus dilahirkan. Keren kan? Keren banget saudara. Kalau Tuhan mengurapi seorang tua yang dekat dengan Tuhan, itu luar biasa saudara. Hidupnya penuh dengan kewibawaan ilahi, hidupnya penuh dengan otoritas ilahi, hidupnya penuh dengan urapan. Dan Roh Kudus ada di atas kepalanya. Ia akan disegani oleh anak cucunya dan dia akan dihormati oleh keluarga besarnya. Dan Simeon luar biasa dipakai Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Oh, saudaraku, bayangkan itu ketika Tuhan Yesus dibawa oleh Maria dan Yosef ke bait Allah untuk dilakukan pentahiran. Iya kan, karena mamanya kan habis melahirkan itu harus ditahirkan karena 8 hari itu kewajibannya. Mamanya tuh 7 hari setelah melahirkan itu dianggap najis, lalu pada hari ke-8 harus ditahirkan. Lalu si bayi Yesus itu juga harus disunat, ya kan, sesuai dengan hukum Taurat. Harus disunat pada hari ke-8. Jadi barengan itu pentahiran mamanya dan penyunatan Tuhan Yesus. Dan ketika mereka datang ke bait Allah, itu Roh Kudus kasih tahu Simeon, kamu pergi ke bait Allah. Di situ ada Mesias hadir, lahir. Wow, keren. Orang yang diurapi Tuhan, itu nggak pernah salah suara Tuhan. Nggak pernah salah. Nggak pernah aneh-aneh dan nggak pernah neko-neko. Tuhan tepat berbicara kepada dia dan ketika dia datang, betul-betul dia ketemu dengan Sang Mesias. Dan saudara lihat, Tuhan sudah berbicara dengan dia jauh-jauh hari di tempat tersembunyi, di hidden place, ketika dia banyak merenungkan firman Tuhan, ketika dia banyak merenungkan janji Tuhan, ketika dia banyak bersekutu dengan Tuhan, dan dia membolak-balik kitab perjanjian lama. Di situ dia ketemu dengan nubuatan bahwa akan ada keselamatan bagi Israel, yaitu penghiburan oleh Mesias yang turun dari surga menjadi manusia. Dan dia mengerti ayat itu. Tidak demikian dengan ahli-ahli Taurat yang lain. Dan lucunya, bapak ibunya Yesus Tuhan tidak mengerti. Maria dan Yosef tidak mengerti. Ayat yang ke-33. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Wow, heran karena nggak mengerti. Memang pada akhirnya, bapak ibunya, keluarganya, dan saudara-saudara Yesus secara lahiriah mengerti tentang kemesiasan Yesus ketika Yesus naik ke salib itu. 33 tahun kemudian. Baru setelah itu, Maria ikut berdoa di upper room. Kita lihat di Kisah Para Rasul, itu tercatat di situ, tertulis di situ. Maria, ibu Yesus dan saudara-saudaranya berdoa di upper room. Menantikan janji Bapa, yaitu turunnya Roh Kudus Pentakosta. Jauh sekali. Tetapi pada hari ini, Simeon mengerti betul bahwa inilah Mesias. Keren kan? Jadi bapak ibu, om tante, kakek nenek, opung, oma opa, engkong encik, jangan worry, jangan khawatir, engkau berguna, engkau tidak renta, engkau bukan tidak berdaya, tapi engkau adalah senjata rahasia di tangan Allah. Haleluya. Wow.
Amin, 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 amin. Dan kita lihat apa kata firman Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Wow, keren banget. Dia mengerti betul tentang ayat ini. Dia mengerti dan dia sungguh mengertikan ayat ini diambil dari kitab Yesaya 42, 49, dan 52. Dia membicarakan tentang perjanjian lama yang telah dinubuatkan di kitab Yesaya ini. Dan dia mengerti betul firman Tuhan ini. Dan dia minta, Tuhan, aku sekarang siap pergi ke rumah Bapa. Aku siap pergi ke rumahmu. Wow, keren banget. Jadi orang tua nggak usah khawatir. Jangan berkeluh kesah, jangan merasa minder, jangan merasa tidak berdaya, tidak berguna. No. Tetaplah semangat dan penuhilah panggilan Allah. Banyaklah berdoa, banyak merenungkan firman Tuhan. Nanti Tuhan akan bicara kepadamu di tempat tersembunyi, yaitu di kamarmu. Ketika engkau sibuk dengan hadirat Allah, engkau sibuk dengan Roh Kudus, engkau sibuk dengan firman Allah, engkau sibuk dengan doa-doamu, engkau sibuk dengan air mata, engkau sibuk dengan kasih, engkau sibuk dengan compassion, engkau sibuk dengan belas kasihan untuk orang-orang yang terhilang di seluruh dunia ini. Karena banyak orang perlu didoakan, banyak orang perlu kasih Kristus, banyak orang perlu jamahan Tuhan. Bahkan saudaraku, saya juga perlu didoakan karena saya butuh kasih Bapa terus-menerus. Saya perlu doa orang-orang tua. Mari kita bangga menjadi seorang tua. Karena kita memiliki mahkota yang indah, yang didapat dari jalan kebenaran. Keren kan saudara? Keren banget itu, keren banget. Tidak ada yang bisa membantahnya. Tidak ada yang bisa debat. No doubt, tidak ada debat di situ. Karena Tuhan sudah menyatakannya di firman-Nya. Kalau kita hidup sebagai orang tua, kita hidup dalam hadirat Tuhan, kita hidup dalam perenungan firman Tuhan, kita hidup dalam doa-doa, maka Tuhan akan berbicara kepada kita. Tuhan akan membawa kita kepada petunjuk-petunjuk-Nya. Jadi Simeon punya hati untuk Israel, bangsanya. Walaupun Israel dan juga guru-guru agama yang lain, ahli-ahli Taurat, orang Parsi, mengucilkan dia karena dia dianggap menyimpang. Karena cuma dia yang percaya soal ini, kan tidak ada lagi yang lain. Kita ketemu dengan Tuhan Yesus ketika berumur 30-an melayani Bapa di sorga, di bumi. Dia banyak sekali berdebat dengan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Bukti bahwa cuma Simeon lah, guru agama, ahli Taurat, yang percaya kepada nubuatan kitab Yesaya, perjanjian lama. Dan saudara lihat, setelah dia percaya, lalu dia minta dijemput, dibawa pulang ke rumah Bapa, lalu dia, sebelum itu terjadi, dia bernubuat. Saudara lihat ini. Ayat 34. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu. Ingat, Maria dan Yosef belum mengerti tentang Mesias. Belum mengerti tentang kemesiasan Yesus. Belum. Ayat 34. Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel. Dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Saudara lihat? Menimbulkan perbantahan dan itu terbukti. Banyak yang percaya, banyak juga yang tidak percaya. Banyak yang membantah, banyak juga yang tidak membantah. Membantah siapa? Tuhan Yesus. Banyak orang yang percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Dan banyak juga orang yang tidak percaya. Bahkan orang-orang ini menyalibkan Tuhan kita yang benar, Tuhan kita yang kudus itu. Wow. Keren banget nih Simeon. Keren banget. Betapa indahnya kita berjalan di dalam kebenaran. Seperti Opa Simeon. Dan dikatakan lagi, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Jadi Maria nanti akan terluka ketika anaknya yang dia lahirkan itu disalibkan. Dan di situ dia baru mengerti bahwa inilah Mesias, bahwa ini bukan anakku, ini sesungguhnya Allah itu sendiri. Allah yang menjadi manusia. Aku cuma dipinjam rahimnya. Tapi dia adalah Allah. Kalau saudara nonton film The Passion of the Christ, ya, tentang penderitaan Yesus, ya kan, salib itu, aniaya itu betul-betul menusuk hati seorang ibu, seorang wanita yang melahirkan anak yang dikasihinya. Itu manusiawi banget. Tetapi itu akan membuka mata semua orang ketika ia disalibkan dan naik ke salib suci itu. Dan dia mati. Dosa dihapuskan. Maut dikalahkan. Iblis dikalahkan. Dan kemenangan bagi anak-anak Tuhan. Karena Yesus telah menang sebagai juru selamat kita. Haleluya, 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 haleluya. Amin, 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 amin. Nah, bagaimana dengan Hana? Oma yang satu lagi ini, dikatakan di situ demikian. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan. Sudah lihat, nabi perempuan adalah Nabiyah, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Wow. Jadi ingat ya, nenek-nenek yang sudah kehilangan suami, sudah kehilangan pasangan, jangan khawatir. Bapakmu lah yang menjadi suamimu. Bapakmu lah yang menjadi pasanganmu. Tuhan kita lah yang menjadi pasangan kita. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Ini keren banget, saudaraku. Hai orang-orang tua, hai kakek nenek, opa, oma, encing, engkong, tante, om, mbah, eyang, opung-opung. Ini keren banget buat kita semua. Banyak berdoa, banyak berpuasa, banyak beribadah. Dan kedua orang ini datang ke bait Allah sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Engkau akan ketemu Yesus di situ, bait kudus itu, dan engkau akan melihat inilah Mesias yang akan menyelamatkan umat manusia. Penghiburan bagi umat Israel dan penghiburan bagi umat manusia seluruh dunia. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Wow, keren. Pada masa itu Yerusalem sedang dijajah oleh Romawi. Apa maksudnya kelepasan? Maksudnya Yerusalem harus mengalami kembali damai. Karena Yerusalem adalah kota damai. Shalom, shalom, damai. Itu sebabnya kita berkata shalom Elohim. Saudara dan saya akan jawab Elohim shalom. Kalau orang-orang Kristen Arab, kita akan berkata Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Sama. Shalom Elohim, Elohim shalom. Yerusalem, Yerusalem, shalom. Kota damai. Kelepasan kapan itu? Saat Yesus lahir dan dia naik ke salib itu.
Ketika dia naik ke salib itu, maka iblis dikalahkan, maut dibinasakan, dan dosa dihilangkan kuasanya. Saudara dan saya mengalami keselamatan itu. Keren kan? 2 orang tua, kakek nenek, opa oma, yang tidak diperhitungkan, tapi ternyata dia sangat menentukan. Karena Simeon bernubuat dan Hana banyak berdoa. Dan mereka berdua banyak berdoa juga. Buat penghiburan bagi Israel, buat kelepasan bagi Israel, buat kelepasan bagi kota Yerusalem. Dan sekarang bagi saudara dan saya yang sudah tua, yang sudah putih rambut kita, yang sudah beruban. Ini adalah mahkota yang indah, yang didapat dari jalan kebenaran. Nah, supaya kita disebut didapat dari jalan kebenaran, mari kita kembali kepada panggilan Allah, yaitu kita kembali ke kamar kita pribadi masing-masing, banyak berdoa, banyak merenungkan firman Tuhan, banyak mendoakan orang-orang sakit, orang-orang menderita, orang-orang narkoba, orang-orang di penjara, orang-orang yang butuh kelepasan dalam nama Yesus, diselamatkan, menerima Yesus, bertemu dengan Yesus dalam mimpi dan penglihatan, dalam ibadah-ibadah mereka, dalam sembayang-sembayang mereka. Itu saudara dan saya, hai orang-orang tua, ayo mari kita kembali kepada panggilan suci kita. Haleluya, haleluya. Saya percaya inilah pesan Tuhan yang kuat sekali buat bapak-bapak, ibu-ibu semua, yang sudah beruban rambutnya, yang sudah di atas 60, yang sudah 70, yang sudah 80, bahkan yang sudah 90, bahkan ada yang sudah 100 tahun, saudara sangat diberkati Tuhan. Saudara orang yang sangat berguna, saudara dan saya adalah senjata rahasia di tangan Allah. Haleluya, 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 haleluya. Saya sudah selesai, tapi Tuhan, Roh Kudus belum selesai dengan saudara dan saya. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Jadikan kami orang tua yang bijaksana. Jadikan kami orang tua yang menurut kehendak-Mu, hidup di dalam kebenaran-Mu. Jadikan kami orang tua yang sesuai dengan panggilan-Mu, berjalan dalam jalan kebenaran. Tuhan, tolong kami semua, kasihani kami, ampuni kami, kalau kami belum berjalan dalam panggilan-Mu. Tetapi Engkau Allah yang baik hati, Engkau Allah yang murah hati, Engkau Allah yang pengasih dan penyayang, Engkau Allah yang mengampuni. Kasihanilah kami ya Bapa. Tolong kami semua supaya kami menjadi orang tua yang bijaksana. Menjadi panutan, menjadi gambaran yang cocok dengan kehendak-Mu, yang pas dengan kemauan-Mu, yang sesuai firman-Mu. Tuhan, tolong kami semua. Karena sabda-Mu adalah kebenaran dan kami mau hidup dalam kebenaran. Terima kasih Bapa. Berkuasalah Roh Kudus, berbicaralah Roh Kudus terus-menerus dan pakai kami sebagai alat di tangan-Mu yang mulia. Menjadi orang-orang yang penuh dengan kasih untuk mendoakan orang lain, merenungkan firman-Mu, bersyafaat bagi orang-orang yang perlu diselamatkan, bagi orang-orang di seluruh dunia, di penjara, di panti-panti sosial, panti-panti jompo, panti-panti rehabilitasi, di jalan-jalan, korban narkoba, korban kriminalitas, korban perang, korban perdagangan manusia. Tuhan, tolong kami, berikan kami hati Bapa, mengasihi jiwa-jiwa. Seperti Tuhan memberikan hati itu kepada Simeon dan Hana. Oh, di dalam nama Yesus, diberkatilah anak-anak Tuhan dalam nama Yesus. Dan aku berdoa di dalam nama Yesus, aku melepaskan kuasa Roh Kudus menjamah anak-anak Tuhan, orang-orang tua, kakek, nenek, eyang, mbah-mbah, opung-opung. Di dalam nama Yesus, penuhlah dengan Roh Kudus dan berjalanlah dalam jalan kebenaran. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu, dan hamba hentikan setiap pekerjaan iblis yang membuat kami malas berdoa, kami malas menyembah, kami malas beribadah. Oh, di dalam nama Yesus, kuperintahkan Engkau iblis, pergilah Engkau dalam nama Yesus, dan berhentilah Engkau menggocok anak-anak Tuhan. Dan biarlah anak-anak Tuhan senang berdoa, senang beribadah, senang menyembah di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin, 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 amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saudara, sudah diberkati Tuhan, sudah disayang Tuhan, sudah dipulihkannya, jadilah sembuh, jadilah sehat, jadilah kuat, jadilah hidup dalam penuh kehendak Allah, dalam penuh Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Amin, 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 amin. God bless you.
Tuhan sayang saudara semua. Amin.